Selamat datang di channel FatFat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai model pada arsitektur MVC dengan menggunakan Sequelize ORM di Express.js. Mari kita mulai. Pada video yang sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana mengkoneksikan database MySQL dan membuat API dengan menggunakan database MySQL. Nah, mari kita review sedikit. Pada routing user, kita bisa melakukan query untuk mendapatkan hasil dari luaran semua user yang ada di database. Kemudian, kita bisa melakukan percobaan untuk memastikan bahwa semua data itu berhasil diperoleh dengan menggunakan Thunder Client. Sebelah kanan, kita bisa melihat data-data yang berhasil di-retrieve dengan routing/user. Berikutnya, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan param ID misalnya 2. Kita juga bisa menggunakan metode query sama seperti param tadi dan menghasilkan luaran yang sama. Selain itu, kita juga bisa membuat post data. Kemudian kita bisa melihat kembali data-data apa yang ingin kita postkan. Untuk kasus ini adalah name, password, dan active. Kita masukkan ke body. Silakan masukkan data yang dummy. Kemudian, jika sudah sesuai, maka kita sudah bisa mengirimkan data tersebut. Pastikan path-nya tepat ya. Oke, data sudah berhasil dikirimkan. Nah, mari kita cek kembali. Oke, metodenya get. Oke, data sudah berhasil tersimpan ke database. Berikutnya kita coba untuk edit dan delete. Misalnya kita edit ID yang 5 ataupun kita delete ID yang 5. Mari kita lihat. Data sudah berhasil kita hapus. Nah, kali ini kita nanti akan menggunakan bentuk yang tidak ada SQL-nya sama sekali, yang nanti kita sebut adalah ORM. Jadi kita hanya akan menggunakan baris-baris perintah yang berbentuk seperti object oriented untuk mengakses seluruh data yang ada di database kita. Nah, mari kita buat project yang baru. Kita buat folder baru. Misalnya di sini Express ORM. Kita coba mulai menginstall package-package yang sesuai. Kita masuk dulu ke folder kita. Nah, di sini package yang akan kita install adalah nanti Express dan kawan-kawan. Kita buat dulu folder projectnya dengan npm init.
isikan deskripsinya yang sesuai. Oke, setelah project sudah ada, kita bisa melihatnya di bagian package JSON. Berikutnya, mari kita install package-nya. Kita bisa install Express, SQLite, dan satu lagi itu adalah MySQL 2. Kita tunggu instalasinya. Oke, ada kesalahan. Mari kita lihat sebentar. Oke, saya ada salah menuliskan tulisan SQLite-nya. Kita perbaiki, kurang E. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, pada package sudah terlihat library yang telah kita tambahkan. Berikutnya kita tambahkan type dulu. Di sini kita akan menggunakan bentuk ES6, sehingga kita harus buat type-nya itu adalah modul. Berikutnya kita tambahkan indeksnya. Nah, di sini kita akan membuat project yang mirip seperti yang ada di program MySQL yang kemarin, tetapi kali ini kita akan menggunakan bentuk ORM. Jadi kita akan mencoba untuk membuat bentuk yang sama, tetapi mungkin database-nya nanti akan kita sesuaikan. Pastikan bahwa kita memang sudah berhasil menjalankan database MySQL-nya sebelum program ini dijalankan. Nah, kita import Express-nya sama seperti project sebelumnya. Nah, untuk MySQL 2 kita tak perlu import lagi. Kemudian untuk Express kita tak jalankan seperti biasa. Untuk MySQL 2 kita akan menggunakan yang namanya SQLite. Nah, inilah ORM yang nanti akan kita gunakan di project kita ini, yang nanti akan menggantikan seluruh query-query sintaks dari MySQL 2. Kemudian berikutnya kita akan membuat sebuah koneksi gitu ya, dengan menggunakan SQLite ke database MySQL kita. Nah, untuk parameternya kita harus membaca dokumentasi dari SQLite-nya, dan di sini kita akan memasukkan nama database terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah username dari database-nya, dan terakhir adalah password. Kemudian parameter lanjutannya adalah lokasi dari MySQL-nya. Untuk kali ini host-nya kita buatnya di localhost, dan kita menggunakan database itu adalah MySQL. Nah, ketika kita menjalankan SQLite New ini, otomatis koneksi sudah berhasil kita tambahkan, dan SQLite sendiri itu sebenarnya sudah terkoneksi langsung ke database kita. Jadi titik connect-nya tidak diperlukan lagi karena dari new SQLite tadi itu otomatis sudah terkoneksi. Berikutnya kita tambahkan bagian-bagian yang mungkin masih relevan untuk project kita. Kita lihat dulu yang di project sebelumnya. Oke. Jadi selain middleware kita juga tambahkan listennya supaya project kita bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini saya ganti sedikit portnya jadi 3001.
Nah, kemudian kita set, mungkin yang pertama itu adalah /create table. Jadi kita mungkin nanti akan membuat sebuah model baru yang nanti akan menjadi tabel di database kita. Dan nanti kita aksesnya dari path-nya itu adalah /create -table. Nah, berikutnya SQLite di sini kita perlu untuk mendefinisikan modelnya. Nah, untuk mendefinisikan modelnya ini nanti tergantung dari tabel apa yang ingin kita buat. Jadi kalau tabelnya misalnya adalah user, maka di sini kita bisa buat namanya juga adalah user. Kalau misalnya kita ingin membuat yang lain, kita tuliskan saja. Nah, untuk kasus ini misalnya kita buatnya adalah member. Nanti isian dari member itu misalnya kita buatnya sama dengan user tadi yang sudah ada di project sebelumnya ya. Nah, kita define namanya adalah member. Nanti pada table member tersebut itu akan otomatis di SQLite itu akan membentuk tabelnya, tetapi dalam bentuk yang jamak. Nah, kalau bentuk jamak itu kalau di bahasa Inggris biasanya ada tambah akhiran s gitu ya. Kemudian nanti berikutnya kita harus mendefinisikan field. Jadi field apa yang ada di table tersebut. Misalnya di sini kita buatnya adalah name. Nah, di sini tipe datanya kita bisa tentukan. Kalau kita buatnya string itu adalah varchar 255. Nah, kita bisa pakai SQLite .string atau cara yang lain adalah data types .string. Sama. Nah, kemudian ada yang tiny int, kita juga ada tiny int di SQLite, kita tinggal ketikkan saja. Oke, artinya di sini kita sudah berhasil untuk membuat member name, member password, dan member aktif. Jadi mirip bentuknya seperti user tadi, tapi di sini kita buat nama tabelnya misalnya baru, namanya adalah members. Nah, dari sini kita sudah sebenarnya berhasil membuat model dengan menggunakan SQLite. Nah, kita akan menggunakan konstanta tadi. Misalnya di sini kita akan mencoba mengecek dulu ya sebelum itu ya. Kita cek dulu apakah terkoneksi atau tidak database kita. Caranya kita sebenarnya bisa menggunakan fungsi bawaan di SQLite. Itu nanti namanya adalah authenticate. Nah, jadi kita tambahkan try catch ya. Karena di connected ini authenticate ini bisa aja tidak terkoneksi dan error gitu ya. Dari sini kita bisa menampilkan misalnya pakai n aja deh, connected. Atau kalau misalnya ada error, kita mungkin tampilkan itu ada disconnect. Nah, kita sudah bisa langsung cek nih dengan mengakses di /isConnected pada browser kita nanti. Nah, mari kita coba. Kita jalankan dulu server kita. Oke, kali ini kita pakai portnya 3001 ya. Oke, /isConnected. Kita harus persis ya tulisnya. Salah ketik ya saya. Oh iya, salah ketik saya. Harusnya is-nya ada kurang lagi ya di sini. Oke, terkoneksi ya. Oke, nah kalau sudah terkoneksi artinya memang database kita dengan ORM kita SQLite sebenarnya sudah berhasil terkoneksi dengan konfigurasi yang ada di atas. Berikutnya mari kita coba untuk membuat tabelnya ya. Untuk kasus ini kita akan membuat tabel yang namanya member dengan memanggil fungsi .sing. Nah, ketika kita buat member .sing, otomatis tabel akan dibuat di database kita yang ada di web. Nah, mari kita nanti akan coba tes ya.
Oke, berhasil dibuat dan kita sudah bisa lihat di database kita. Kita klik aja webnya. Oke, sudah kelihatan ada members ya. Dan kita sudah bisa lihat strukturnya. Dan perlu diperhatikan di sini ada tambahan primary key otomatis dari SQLite dan tambahan dua field yaitu create add dan update add. Ini bawaan dari SQLite. Jadi yang kita definisikan itu ada di 2, 3, dan 4. Name, password, dan active. Nah, berikutnya adalah kita akan mencoba menggunakan model kita itu lebih jauh, bukan hanya membuat tabel yang baru, tapi nanti kita mungkin bisa mengakses data-data yang ada di dalamnya, mengubah datanya, tentu saja sesuai dengan contoh yang kemarin menggunakan MySQL. Tapi kali ini kita akan menggunakan bentuk ORM yang tentu saja akan jauh lebih aman, lebih mudah, dan lebih sering digunakan oleh dunia nyata, gitu ya. Nah, kita tes dulu, misalnya kita tambahkan data. Karena nanti kita akan menampilkannya ya. Tujuan kita sekarang adalah untuk get all data gitu ya. Nah, misalnya kita sudah tambah satu data dari SIMPP. Nah, di sini kita akan menampilkan seluruh data dari member. Kita menggunakan metode find all. Oke. Nah, kemudian di sini kalau memang ingin mendapatkan semuanya, kita sebenarnya tidak perlu menambahkan apapun gitu ya. Nah, perhatikan kita namanya itu harus persis gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kalau misalnya nih contoh akan tambahkan kondisi, maka kita tambahkannya di where. Where-nya apa? Nanti dituliskan. Tapi kalau nggak ada ya langsung aja seperti ini. Kemudian karena member ini adalah merupakan promise, kita bisa pakai then dan case. Nah, kalau kita pakai then artinya dia success gitu ya. Nah, seluruh data yang diperoleh itu akan ada kita simpan sekarang di result gitu ya. Nah, untuk kali ini kita mungkin nanti akan menampilkan seluruh resultnya itu dalam bentuk JSON. Nah, bentuk JSON-nya ini nanti akan kita coba samakan ya dengan bentuk yang kemarin di project yang ada di MySQL. Nah, kita bisa buat REST JSON-nya langsung seperti ini. Langsung result aja sebenarnya bisa. Tapi kalau kita mau bentuk yang persis sama dengan yang di project sebelumnya, kita sebenarnya bisa copy aja. Nah, misalnya ini ya. Kita kopikan aja misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa buat langsung, misalnya REST JSON result juga boleh. Tapi nanti formatnya ya ketika dibaca dari klien itu nanti harus disesuaikan kembali. Oke, kita akan coba API baru ini dengan menggunakan ORM. Kita pakai Thunder Client saja ya. Oke, nah dari sini kita sudah berhasil ya sebenarnya mengambil data yang ada di database dengan menggunakan SQLite ORM. Dan di sini kita tidak menggunakan query apapun karena kita menggunakan bentuk dari SQLite-nya. Memudahkan ya. Kemudian yang berikutnya mungkin kita bisa tambahkan post-nya. Nah, di sini kalau kita post gitu ya, maka yang paling penting itu salah satunya adalah format data yang ingin kita terima ketika kita post. Nah, di sini kita buat sama ya, ada name, password, dan active. Nah, untuk post di sini kita bisa menggunakan fungsi yang namanya create. Jadi create di sini dia otomatis akan membuat objeknya di SQLite dan langsung menyimpannya ke tabel kita di database. Nah, perhatikan di sini ada banyak field sebenarnya yang bisa kita masukkan, tapi ada 3 saja yang wajib harus kita masukkan ya. Ya, di sana ada name-nya.
Kita bisa ambil langsung dari body-nya, karena tadi di bagian atas kita sudah menambahkan middleware-nya. Kemudian ada password. Kemudian terakhir itu tadi adalah active. Oke, karena promise kita pakai then kembali, yang berarti nanti ketika selesai berhasil ditambahkan, maka fungsi dari then ini nanti akan dieksekusi ya, seperti biasa. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan nanti itu adalah ketika kita ingin meng-create, maka akan ada beberapa field yang tadi di bawaan dari SQLite itu akan otomatis ditambahkan. Nah, di sini kita coba lagi misalnya mengembalikan sebuah JSON ya. Kita mungkin formatting aja supaya lebih mudah dilihat ya. Hati-hati ketika dalam pengetikan, karena nanti jika ada salah tutup kurungnya kurang, itu nanti errornya akan cukup sulit untuk ditemukan jika kita formatnya tidak baik. Nah, itu bagian data, ini bagian yang JSON. Oke, kita simpan, tidak ada error. Mari kita coba kembali. Kita harus ingat kembali path-nya API member. Kita pakai post data. Oke, datanya name udah pas ya, name, password, active gitu ya, udah pas. Kita kirimkan. Kita cek kembali. Cannot post. Path-nya sudah pas belum ya? Oke, portnya 3001. Kita lupa ganti. Oke, nah sudah berhasil ya. Jadi di sini kita sudah berhasil nih. Nah, untuk mempost sebuah data, dan kita bisa melihatnya di MySQL yang sekarang. Oke, misalnya kita ganti lagi, bebas ya. Ini untuk memastikan saja bahwa kita sudah berhasil untuk mengeditnya. Oke, sudah berhasil ya. Kita refresh lagi. Oke, sorry, bukan mengganti tapi menambah, karena kita pakai create tadi. Oke, artinya untuk post data sudah berhasil gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan API untuk get untuk mengetahui apakah data yang kita tambahkan tadi itu sudah berhasil atau tidak. Nah, jadi nanti ya, sebenarnya terserah kita ya, kita mau lihatnya langsung dari browser ataupun kita pakai Thunder Client untuk melihat hasilnya. Nah, cara yang lain yang langsung dari database juga bisa, gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah update. Jadi, kalau tadi kita sudah menambahkan data, berikutnya ini adalah kita akan mengedit data. Nah, untuk yang update ini sebenarnya akan sangat mirip ya dengan yang post. Kita tambahkan dulu di sini path-nya. Kita perlu param ya. Dan format datanya kembali lagi harus sama. Oke, nah karena dia agak mirip dengan post, kita tinggal copy paste saja. Kemudian berikutnya kita create-nya itu kita ganti jadi update. Oke, nah kemudian kita bukan hanya seperti ini, karena sebenarnya ketika kita update kita butuh ID tertentu. Jadi kita nggak mengupdate semuanya. Nah di sini kita tambahkan lagi koma, kemudian where-nya. Nah di sini ID-nya itu kita harus tentukan itu sesuai dengan ID yang ada di param.
Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya kita sudah mengupdate data yang sesuai di ID yang kita inginkan. Dan data yang diupdate name, password, dan active sesuai dengan format data ya. Oke, mari kita coba. Ini sebelumnya ya. Oke, YY ID-nya jangan lupa dikopikan nanti kalau kita mau edit yang itu. Kita lihat kembali pad-nya, pastikan kembali datanya. Kalau sudah sesuai, kita ganti jadi put. Kemudian kita ganti misalnya jadi Z, aktifnya 1. Kemudian ID membernya, karena di sini butuh param ID, maka kita juga menggunakan ID yang kita inginkan. Misalnya di sini. Oke, kita masukkan ID-nya, send-kan saja. Nah, respon 1 berarti kita sudah berhasil mengupdate satu field. Satu record, bukan field. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita sekarang sudah bisa lihat apakah terupdate atau tidak. Oke, sekarang udah jadi chat semua dan aktifnya jadi 1. Artinya untuk yang put juga sudah berhasil dengan menggunakan Sequelize ORM. Kemudian berikutnya itu adalah delete. Oke, kita tambahkan pad-nya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya destroy. Jadi kalau kita ingin menghapus sebuah record gitu ya, kita pakai destroy. Nah, di sini record apa yang ingin dihapus, kita pakai where di dalamnya. Dan kita tentukan ID mana yang nanti akan kita hapus. Nah, kalau misalnya sudah berhasil, maka nanti kita bisa jalankan kembali promise-nya. Kita bisa kembalikan JSON-nya. Kalau misalnya Anda ingin tampilkan tab result-nya, itu menunjukkan berapa record yang berhasil dihapus. Oke, kita coba hapus ID ini pakai delete. Oke, responnya 1, artinya ada 1 record yang telah berhasil kita hapus. Kita lihat listnya. Oke, record tersebut sudah berhasil dihapus. Nah, jadi sebenarnya kita sudah berhasil ya menggunakan Sequelize ORM untuk mengakses data yang ada di database kita. Nah, bentuk ini tentu saja akan jauh lebih mudah ya daripada kita menuliskan sintaks query-nya satu persatu. Tapi kita harus menghafal metode-metodenya. Nah, ini nanti harus dibaca dokumentasinya satu persatu. Nah, bentuk ini sudah bagus. Nah, sekarang kita akan coba ya memperbaiki bentuk ini dengan menggunakan bentuk MVC. Jadi kita akan membuat nanti sebuah folder. Itu kita kasih namanya model. Jadi semua model nanti ada di folder model. Kita pindahkan modelnya itu semua ke folder model. Jadi nggak dicampur lagi ke index.js-nya. Nah, ini sekarang misalnya kita buat sebuah file namanya model.js. Nah, untuk model.js ini rencananya kita untuk yang koneksi ini, gitu ya, koneksi ke database ini. Jadi kita pindahkan yang bagian yang terkait koneksi.
kemudian kita export supaya nanti bisa digunakan di dokumen model yang lain. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah kita coba pindahkan membernya juga. Jadi kita buat sebuah model lagi di models foldernya. Kita buat namanya sama ya, member aja, member.js ya. Kita pastekan. Nah di sini dia akan menggunakan dari SQLite-nya model. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mencoba untuk bentar, di sini ada error SQLite-nya tidak dikenal, yang besar, SQLite yang besar. Sebenarnya kita bisa import langsung dari SQLite-nya, tapi kita juga bisa buat dari model. Jadi kita tambahkan yang di export itu bukan hanya satu, tapi bisa banyak. Nah, jadi kita coba dulu ya, kita buatnya lebih dari satu ya. Kemudian kita misalnya pakai data type aja lah. Jadi dari SQLite kita importnya 2. Oke. Kemudian dari sini kita import juga data type-nya. Kemudian kita gantikan stringnya itu dan tini int pakai data type. Oke. Nah, kalau sudah pas, jangan lupa untuk di-export membernya. Oke. Kita save. Jangan lupa di-save semuanya. Oke, udah pas harusnya. Nah, untuk bagian yang di sini sekarang di index kita nggak perlu lagi import SQLite-nya ini karena sudah ada di model. Maka untuk bagian-bagian yang sudah ada di model kita sudah bisa hapus. Dan setelah kita hapus, jangan lupa untuk menambahkan model yang sesuai. Kalau di sini kita tambahkan member. Nah, oke, ada errornya ya. Sebentar kita akan coba cari tahu errornya. Data type tidak dikenal katanya ya. Jadi kalau misalnya ada error, jangan khawatir, kita harus pelan-pelan baca pesannya. Kita simpan, kita coba cek lagi ya. Kira-kira apa yang salah di sana? Katanya di data type. Data type oke. Sepertinya saya paham nih. Jadi kesalahannya itu ada di data type. Jadi di data type itu memang ada di SQLite, tetapi penulisannya itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, di sana kelihatan ya ada garis-garis bawah di data type-nya ya. Ya, itu artinya di sana itu ada error. Jadi di sini dikasih tahu bahwa data type itu error loh. Jadi kita harus memperbaiki bagian itu. Nah, untuk memperbaikinya kalau misalnya kita baru amatir, ya mungkin kita harus tanya orang. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa gitu ya, itu karena kita salah ketik gitu ya, kadang terjadi. Seperti ini saya kurang S gitu ya. Jadi kita tambahkan S-nya semua. Data types. Oke, masih ada yang kurang data type-nya, masih ada yang kurang S-nya, mana nih ya? Cari lagi. Tadi saya salah gitu ya, kurang S gitu ya. Saya jalankan lagi coba. Di mana nih? Di member ya. Oh iya, di member ya, di bagian atas. Iya, ini dia. Oke, nah nggak ada error lagi ya. Oke, jadi sekali lagi jangan takut ya kalau ada error, pelan-pelan aja pasti bisa, karena kalau kita belajar ya pasti selalu ada errornya ya. Nah, kalau sudah oke, di sini sudah berjalan dengan baik, harusnya ya kita tinggal menjalankan kembali aja index.js ini, karena sebenarnya sudah tidak ada yang perlu diubah lagi di bagian bawahnya.
Nah, kita coba lah sedikit ya. Oke, berhasil ya. Tidak ada yang perlu diubah lagi, tapi sekarang ya dokumen kita jadi sangat clean gitu ya. Bagian model udah nggak tercampur di bagian index.js-nya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini cukup menarik ya. Dan ini kalau di luar ini memang sering digunakan. Nah, ini kita coba lagi lah ya, memastikan bahwa berhasil dijalankan. Bentar, not found katanya. API member, oh S lagi. Oke, karena S ya tadi ya. Oke, kita post. Oke, berhasil ya. Jadi ya, pet itu penting, kemudian metodenya juga penting gitu ya. Jadi dengan adanya pet dan metode yang tepat ya pasti sudah bisa berjalan dengan baik juga. Nah, ini untuk bagian yang ORM. Nah, jika ada pertanyaan nanti mungkin kita bisa bahas-bahas di komen. Kemudian nanti untuk yang model ini, jika Anda belum begitu langsung bisa, saya sarankan untuk terus mencobanya. Karena ini memang butuh latihan supaya ya Anda terbiasa dengan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, bentuk-bentuk yang tanpa menggunakan query manual lagi, tapi kita menggunakan bentuk object oriented. Oke, berhasil ya. Misalnya kita tes lagi deh. Delete kita. Ya, berhasil. Jadi walaupun sudah dipindahkan model-modelnya ya tetap bisa berjalan dengan normal. Oke, di database juga sudah berubah seharusnya. Oke, iya. Oke, membernya ada ya. Oke. Nah, di sini demo kita yang terkait dengan ORM, Sequelize. Silakan dicoba, silakan diulangi, dan pastikan bahwa Anda sedikit demi sedikit itu terbiasa. Nah, terbiasa dengan sintaksnya, terbiasa dengan metodenya. Oke? Nah, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Silakan dicoba. Jika ada kendala, silakan didiskusikan. Kita akan kembali lagi ke video berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu mengenai view. Jadi kalau ini kita membahas mengenai model, nanti berikutnya itu adalah kita akan bahas mengenai view. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.